Saya Muhammad Akbar Ramadan dan saya yang akan mengarahkan acara ini. So take relax and have a great time. Good night everyone, welcome to Funny World 2020. Pada kategori pertama, kami memiliki The Best Film of the Year. Nominasinya adalah Nominasi pertama, film Pecinta Alam. Halo Sobat Kodinggo, kembali lagi bersama saya Seno di Algoritma Pemrograman. Nominasi Halo kedua, Sobat Kodinggo semua, kembali film lagi bersama saya The Seno Tour di mata Guide. kuliah Algoritma dan Pemrograman. Konnichiwa. Nominasi ketiga, Halo Sobat Kodinggo semua, film kembali lagi bersama Karate saya Boy. Seno di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Nominasi Sobat Kodinggo semua, keempat, dimanapun kalian berada, film kembali lagi bersama Pak Guru. Bapak Guru di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. untuk pemenang kategori The Best Film of the Year jatuh kepada film Pencinta Alam. Halo Sobat Kodinggo semua, terima kasih untuk kepercayaan kalian sehingga saya dapat penghargaan di kategori Film of the Year. Wah, saya sangat-sangat terharu dan tidak menduga sih sebenarnya kenapa saya terpilih gitu ya. Tapi terima kasih lagi sekali lagi dukungannya. Semoga kedepannya saya tetap bisa memberikan karya-karya yang bermanfaat dan bermutu lagi buat kalian. Nah, karena hari ini saya sedang bahagia nih, habis dapat penghargaan kan lumayan ya. Nah, hari ini kita akan belajar nih, sedikit belajar lah tentang algoritma pemrograman pada bab prosedur ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang prosedur gitu. Apa sih itu prosedur? Nah, prosedur sendiri adalah subprogram. Jadi sama dengan fungsi, dia termasuk ke dalam subprogram yang dapat dipanggil di dalam program utama. Jadi nanti kalau kita pakai prosedur, kita tinggal panggil aja itu di program utamanya. Seperti itu ya. Nah, bedanya apa prosedur dengan fungsi? Nah, kalau fungsi kemarin itu dia memetakan nilai dari inputan menjadi keluaran gitu ya. Jadi dia akan mengeluarkan nilai. Sedangkan untuk prosedur dia tidak mengeluarkan nilai, dia hanya mengembalikan nilainya gitu. Nah, nanti seperti apa mengembalikan nilai? Nanti kita akan bahas. Nah, prosedur di dalam bahasa pemrograman C itu bisa disebut dengan void kayak gitu. Nah, secara umum sintak dari si prosedur adalah seperti ini. Jadi void, nama prosedurnya apa, terus parameter formalnya. Nah, kalau di dalam fungsi, parameter formalnya itu harus inputan atau masukan. Sedangkan di prosedur itu bisa berupa masukan atau input dan input output gitu ya. Jadi tidak hanya input tapi bisa input output. Ini jadi satu ya, input output. Artinya apa? Artinya adalah variabel ini nanti diinputkan dan diolah di dalam prosedur, kemudian dikembalikan nilainya pada parameter tersebut. Jadi kalau si fungsi dia parameter masukan dan keluaran itu variabelnya biasanya berbeda. Sedangkan di prosedur ini variabel yang input output itu variabel yang sama. Jadi inputnya misalkan A diinputkan, terus diolah di dalam, terus kemudian dikembalikan pada variabel A gitu ya. Nilainya berbeda kayak gitu. Jadi itu input output. Nah, kalau kita input output di dalam prosedur itu berarti nanti untuk di parameter formalnya itu harus ditambahkan dengan bintang seperti itu ya. Jadi kalau input itu cukup tipe data terus nama variabelnya. Tapi kalau dia input output harus pakai tipe data bintang nama variabelnya apa gitu. Nah, nanti akan kita bedah satu persatu contohnya seperti apa sih kalau input dan input output gitu ya. Contoh pertama ini kita hanya menggunakan input. Jadi void luas persegi, terus parameter formalnya adalah sisi. Nah, sisi ini berupa input, tipe parameter yang input aja. Nah, terus kita olah di dalam badan prosedurnya, misalkan luas di segmen dengan sisi kali sisi, terus di print. Print itu bukan mengeluarkan nilai ya teman-teman. Print itu hanya menampilkan nilai di dalam layar gitu ya. Jadi print luas seperti itu. Nah, itu contoh pertama kalau parameter prosedurnya adalah input.
sekarang kalau parameter prosedurnya adalah input output. Nah, input outputnya ini pada variabel luas. Contoh, void luas persegi, dia S-nya, sisinya atau inputannya adalah sisinya ada sebagai inputan. Sedangkan luasnya adalah input output. Soalnya apa? Karena nanti luasnya dikembalikan nilainya ke dalam variabel luas. Nah, luasnya di assignment dengan sisi kali sisi. Jadi di dalam badan prosedurnya itu diolah sisi kali sisi, terus dikembalikan lagi nilainya ke dalam luas, kayak gitu ya. Jadi mengembalikan nilainya pada variabel yang sama. Nah, sebenarnya kan kalau contoh kedua ini bisa dong kita pakai fungsi kan? Karena apa? Karena sama-sama mengeluarkan nilai gitu kan? Karena kan inputannya sisi terus keluarannya luas gitu. Oke, itu sebenarnya bisa juga sih program contoh kedua ini diubah jadi fungsi juga bisa. Tapi kalau kita ada kasus seperti contoh nomor 3 ini, kita tidak bisa menggunakan fungsi, kita harus menggunakan prosedur. Contoh, A dan B ini sama-sama akan kita tambah dengan 1. Jadi A di-assignment dengan A plus 1, B di-assignment dengan B plus 1. Jadi dua-duanya mau nilainya ditambah 1 semua. Nah, berarti kan dia mengembalikan 2 nilai. Nah, sedangkan fungsi itu hanya mengeluarkan 1 nilai tunggal, jadi hanya 1 nilai. Sedangkan kalau prosedur itu bisa mengembalikan banyak, parameternya bisa banyak gitu kan, terserah si programmernya mau mengembalikan berapapun nilainya gitu, karena dia hanya mengembalikan nilai. Jadi A yang tadi misalkan contoh A kita assignment dengan 5, B kita assignment dengan 10 gitu ya. Jadi setelah kita panggil prosedur tambah 1 ini, A-nya akan berubah jadi 6, B-nya berubah jadi 11 gitu ya. Jadi dia akan mengembalikan nilai di A dan di B. Jadi nilainya sudah berbeda. Jadi hanya mengembalikan nilai, bukan mengeluarkan. Nah, kalau tadi cara menuliskan fungsinya, prosedurnya. Sekarang kita gimana caranya kita memanggil prosedur gitu ya. Kalau fungsi, pada pertemuan sebelumnya, fungsi itu bisa dengan 2 cara, yaitu dengan menggunakan di assignment ke dalam suatu variabel, bisa juga dengan di outputkan gitu ya. Bisa di assignment ke dalam suatu variabel, bisa juga di outputkan. Nah, sedangkan prosedur untuk memanggilnya adalah cukup dipanggil nama prosedurnya. Jadi nama prosedurnya apa, terus parameter aktualnya kayak gitu ya. Nah, kalau tadi ada 2 tipe parameternya, jadi input dan input output. Pas pemanggilan juga sama teman-teman. Jadi kalau input kita cukup menuliskan nama variabelnya aja. Tapi kalau input output kita harus depan variabelnya itu harus dikasih simbol dan kayak gitu ya. Di contoh itu tadi kan luas persegi, S-nya adalah input, terus sedangkan luasnya adalah input output. Makanya S-nya cukup dengan S, simbol dan variabelnya luas kayak gitu ya. Jadi luas ini adalah input output, S-nya adalah input kayak gitu. Nah, setelah itu nanti tinggal ditampilkan aja luas seperti ini. Jadi luasnya nanti sudah luas dari hasil sisi kali sisi dari si prosedur luas persegi. Nah, seperti itu tadi sedikit pembahasan tentang prosedur. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kalian. Pokoknya sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk penghargaan yang sudah kalian percayakan ke saya. Semoga kedepannya saya semakin bersemangat untuk membuat karya-karya yang lebih baik lagi. Oke. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Bapak MC. Terima kasih. Oke, untuk kategori selanjutnya kami memiliki The Best New Artist of the Year. Nominasinya adalah Nominasi pertama, teman-teman, sekarang Fitria. kita masuk lagi ke praktikum algoritma dan pemrograman modul keempat. Nominasi Selamat kedua, datang di praktikum algoritma Rahma. dan pemrograman. Gak terasa saya sekarang kita sudah masuk modul ke-7. Nominasi ketiga, Sekarang kita Wulandari. masuk pada praktikum. untuk pemenang pada kategori The Best New Artist of the Year jatuh kepada Fitria Rahma Wulandari. Terima kasih teman-teman, saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia. Saya tidak menyangka sekali ini saya mendapatkan ini piala. Maka dari itu saya akan menjelaskan tentang modul ke-9 tentang prosedur. Nah, kita buat proyek baru di sini. Contoh 1,
Nah, prosedur itu bisa dipanggil berkali-kali. Ini langsung aja kita coba membuat prosedur cetak kalimat. Nah, di cetak kalimat ini kita akan menampilkan hello, saya belajar prosedur. Nah, di sini parameter formalnya kosong ya. Nah, di program utamanya kita hanya perlu untuk memanggil prosedurnya aja. Nama prosedurnya yaitu cetak kalimat. Karena di atas itu parameter formalnya kosong, berarti di parameter aktualnya juga kosong. Oke, kita coba run. Dah, itu sudah tertampil ya. Nah, kemudian kita tambahi parameter formalnya, ada integer n. Kita akan lakukan perulangan pada prosedur tersebut. Kita akan cetak kalimat tersebut sebanyak n. Lalu di program utama kita akan memanggilnya. Lah, berhubung di atas itu parameter formalnya itu ada integer n, berarti di parameter aktualnya itu dicetak kalimat dalam kurung itu harus diisi. Lah, karena di program utamanya ini dia menggunakan variabel n, jadi kita isi dengan huruf n. Nah, udah tertampil sebanyak 5 kali ya. Terus kita lanjut aja pada contoh yang kedua. Di sini kita akan membuat perintah untuk membuat rumus luas persegi. Nah, di luas persegi itu kita harus tahu panjang dan lebar. Terus untuk luasnya kita kasih bintang, soalnya dia adalah input output. Nanti nilai luasnya itu yang akan ditampilkan, di-outputkan. Jadi dikasih bintang pada prosedurnya. Nah, seperti itu, bintang luas sama dengan P kali L. Lalu di program utamanya kita punya variabel panjang, lebar, dan luas. Lalu kita langsung inisialisasi aja, panjangnya 10, lebarnya 2. Lalu kita panggil itu prosedur luas perseginya. Seperti itu luas persegi. Nah, di dalam kurungnya itu kita tulis seperti yang atas, seperti yang parameter formalnya kan ada 3 variabel, berarti yang di parameter aktualnya juga harus ada 3 variabel, yaitu P kalau di program utama adalah panjang, yang L kalau di program utama adalah lebar, dan luas. Nah, luas ini kan tadi di parameter formalnya itu bintang, kalau di sini, kalau yang di aktual itu pakai tanda dan. Nah, seperti itu. Langsung kita run. Nah, luasnya adalah 20, bener ya. Terus kita coba kalau prosedurnya itu kita taruh bawah. Nah, itu sama aja. Tapi terkadang ada yang error di sini. Jadi solusinya adalah kita menambahkan header di atasnya seperti itu. Nah, ini juga sama aja, bisa jalan. Oke, langsung aja kita masuk pada latihan yang pertama. Nah, di sini ada jasa pengiriman barang. Kita kasih variabel dulu, ngirim barang, berat, dan bayar. Nah, ini kita kasih judul dulu, selamat datang di Bas Logistik System. Nah, di sini kita disuruh untuk milih jenis pengirimannya. Di sini jenis pengirimannya ada 2, yaitu reguler dan ekspres. Bedanya itu kalau ekspres itu harganya 2 kali lipat daripada reguler. Terus di sini juga
ada pilihan jenis barang. Ada yang barang umum kayak pakaian, ada surat berharga, dan ada barang pecah belah. Nah, kita nanti disuruh milih itu. Nah, yang pertama kita harus memasukkan jenis pengiriman dulu. Kita harus pilih mau yang reguler atau ekspres. Pakai scanf seperti biasa. Kita masukkan pada variabel ngirim. Terus yang kedua, kita juga harus memilih jenis barangnya. Yang mau kita kirim itu jenis barang yang seperti apa? Apakah umum, surat berharga, atau pecah belah? Kita masukkan pada variabel barang. Lalu kita juga harus masukkan beratnya. Soalnya harganya nanti dihitung, dilihat dari beratnya juga. Kita masukkan pada variabel berat. Oke, untuk menghitung biayanya kita butuh prosedur. Sebenarnya di bawah juga nggak apa-apa, tapi karena ini belajar tentang prosedur, kita taruh ke prosedur. Di prosedur ini juga manfaatnya banyak. Jadi di program utama itu nggak terlalu panjang dan bisa digunakan berkali-kali. Nah, di sini kita ada prosedur ngirim barang. Nah, variabelnya ada JNS jenis, BRG itu barang, lalu BRT itu beratnya, terus bintang TRF itu tarifnya. Karena nanti yang di outputkan atau yang ditampilkan itu tarifnya, jadi kita kasih bintang. Terus kita kasih percabangan, misal dia itu jenis yang pertama yang reguler, terus barangnya itu yang pertama, apa berarti? Barang umum, dia milih barang umum reguler, berarti nanti tarifnya adalah 2000. Tarifnya adalah 2000 dikali beratnya. Nah, kalau reguler terus barangnya surat berharga, itu tarifnya akan lebih mahal, yaitu 5000 dikali beratnya. Terus else berarti selain itu ya, berarti yang barang pecah belah. Kalau pecah belah itu 10.000 dikali beratnya. Nah, kita kasih juga perintah else, berarti ini yang jenis kedua, yang ekspres. Nah, yang ekspres itu harganya 2 kali lebih mahal daripada yang reguler, berarti rumusnya tinggal dikali 2. Nah, sekarang kita di program utamanya itu kita cuma langsung manggil aja si prosedurnya ngirim barang. Nah, jangan lupa tadi variabel-variabelnya kita masukkan pada parameter aktual. Variabelnya ini sesuai sama kamus yang di program utama ya. Nah, kita tampilkan juga tarif yang harus dibayar. Oke, kita coba run. Misal saya ingin jenis yang pertama reguler, terus barang yang ketiga yaitu pecah belah. Terus beratnya 2, berarti 2 dikali 10.000, hasilnya adalah 20.000. Oke, lanjut latihan yang kedua. Di sini kita akan membuat program untuk membalikkan bilangan, menukar bilangan. Nah, di sini ada integer A dan B, kita kasih bintang semua karena dia nanti akan di-outputkan semua, ditampilkan. Nah, kita membutuhkan variabel C karena kan gini, kita nggak bisa langsung tukar A ke B, B ke A, itu nanti akan saling tumpang tindih, jadi nggak bisa. Kita harus punya variabel satu lagi untuk menaruhnya. Jadi misal bilangan yang A ditaruh ke C dulu, terus bilangan yang B ini ditaruh ke A, kemudian yang C ini ditaruh ke B, jadi sudah bertukar. Nah, seperti itu.
Nah, prosedurnya udah jadi, sekarang kita masuk ke program utamanya. Nah, kita tulis program tukar nilai. Di sini variabelnya boleh sama, boleh A, B, tapi manggilnya beda. Nah, kita inputkan nilai yang pertama dan yang kedua. Nah, kita tampilkan juga nilai sebelum ditukar biar nanti kelihatan programnya berjalan dengan benar apa enggak. Oke, setelah itu kita tampilkan nilai setelah ditukar. Nah, untuk bisa ditukar, kita panggil dulu prosedur tukar yang ada di atas tadi. Nah, sekarang kita coba jalankan programnya. Nah, misal saya ingin menukar nilai 2 dan 5. Lah, itu udah kelihatan ya, nilai sebelum ditukarnya 2 dan 5. Terus nilai setelah ditukarnya 5 dan 2. Sudah selesai. Terima kasih semuanya. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara Funny World 2020. Saya, Muhammad Akbar Ramadan, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di Funny World 2021. Ini adalah persembahan terakhir dari Duo Kocak. Selamat menikmati dan selamat malam.